Oke, kita lanjut lagi ya ke materi berikutnya, yaitu gelombang. Yang akan dibahas kita dasar gelombang dulu ya. Pertama, komponen gelombang. Di mana gelombang memiliki komponen-komponen tertentu. Yang pertama tadi adalah amplitudo atau tinggi gelombang ya. Berikutnya adalah frekuensi, periode, dan kecepatan sudut gelombang. Di mana frekuensi atau biasa dilambangkan dengan F kecil, periode dengan T besar, dan kecepatan sudut gelombang omega atau W ya. Ini memiliki keterkaitan satu sama lain. Di mana frekuensi diartikan adalah banyaknya gelombang tiap detik. Dari kata-kata ini kita bisa menyimpulkan bahwa frekuensi itu adalah banyak gelombang tiap detik, di mana tadi F adalah frekuensi, satuannya hertz, N banyak gelombang, satuannya nggak ada ya. T adalah waktu, T kecil ya, waktu, second. Nah, berikutnya ada periode. Periode itu keterbalikannya ya, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk mencapai satu gelombang. Jadi dapat diartikan bahwa periode itu waktu dibagi banyak gelombang. Satuan periode juga dalam second ya. Nah, dari hubungan ini kan F sama T itu keterbalikan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa frekuensi itu sama dengan 1 per periode. Atau periode juga sama dengan 1 per frekuensi. Nah, lalu apa hubungannya sama kecepatan sudut gelombang? Di mana kecepatan sudut gelombang itu bisa kalian cari dengan 2pi kali F. Pi ya. 2pi kali F frekuensi atau 2pi per periode. Bisa pakai kedua ini. Jadi ini keterkaitannya cukup tinggi ya dan saling berhubungan. Oke. Lanjut. Komponen ketiga ada panjang gelombang dan koefisien gelombang. Di mana panjang gelombang kita lambangkan dengan lambda. Bacanya lambda.
koefisien gelombang K dengan masing-masing satuan ya. Nah, panjang gelombang atau lambda bisa dicari dengan panjang banyak apa ya bahasanya paling tepat, panjang tali mungkin kalau kita mengaplikasikannya ke sebuah tali ya. Jadi misalkan anggap ini tali kita getarkan, misalkan ini 1 meter, terdapat 2 gelombang yang timbul, berarti panjang gelombangnya adalah 1 meter dibagi banyak gelombang, yaitu 2, jadi setengah ya. L itu diartikan panjang seluruhnya ya, atau panjang tali atau panjang apapun, panjang mediumnya ya, panjang tali atau medium. N banyak gelombang juga. Lambda panjang gelombang. Nah, lalu hubungannya sama koefisien gelombang apa? Koefisien gelombang itu cara nyarinya adalah 2pi per lambda. 2pi per lambda. Oke. Untuk komponennya hanya 3 kelompok ini saja. Jadi akan langsung saya bahas lagi ke materi berikutnya, yaitu gelombang berjalan ya. Oke. Berikutnya gelombang berjalan. Tadi gelombang berjalan itu adalah gelombang yang aktif ya. Nah, ini tadi digambarkan kalau ini lebih ke bagian yang transversal ya. Oke. Dimana gelombang berjalan memiliki persamaan sebagai berikut, yaitu Y sama dengan plus minus A sin buka kurung omega T min plus Kx. Kok ada plus min, ada min plus, bedanya apa? Oke, langsung aja dibahas. Plus min menandakan awal amplitudo. Maksudnya awal amplitudo. Jadi kalau misalkan amplitudonya dimulai dari puncak dulu atau bukit dulu, ini amplitudo bernilai positif. Jika amplitudo dimulai dari lembah, akan sebaliknya. Jadi amplitudo bernilai negatif. Nah, A ini amplitudo tadi ya. Berikutnya omega. Tadi kecepatan sudut ya. Jadi yang nempel T atau koefisien dari T itu adalah omega. Yang nempel dari X itu adalah koefisien gelombang. Konstanta gelombang. Nah, kok ada plus minusnya? Minus K berarti menandakan arah rambatnya
dari kiri ke kanan. Jadi kalau misalkan gambar gelombangnya kayak gini, ini ada rambatnya. Arah rambat gelombang. Pokoknya ke arah kanan ya. Dari kiri ke kanan itu bernilai negatif. Lalu plus K jika arah rambatnya dari kanan ke kiri, malah kebalikannya ya. Oke, contoh soal. Y sama dengan 4 sin 20 pi T min 0,25 sorry 1/4 pi X. Pi nya di atas, sorry. Pi per 4X, sorry. Oke, yang ditanya biasanya umum pertanyaannya, yaitu pertanyaan pertama udah pasti amplitudo, nilai amplitudonya ya. Terus yang kedua biasanya frekuensi atau periode ya, frekuensi dan periodenya. Terus panjang gelombang, terus ada cepat rambat. Nah, ini cepat rambat belum saya bahas ya. Oke. Jika kita ingat persamaan di atas tadi, berarti yang di depan sin itu adalah A, berarti amplitudo ya. Berarti amplitudonya bernilai 4 meter. Plus atau tidak ada tandanya, berarti ini dimulai dari bukit dulu ya. Frekuensi dan periode. Tadi koefisien dari T itu adalah kecepatan sudut, berarti ini adalah omega ya. Berarti omega sama dengan 2 pi F. Omega tadi nilainya 20 pi. 2 pi F. Coret-coret tinggal 10. Berarti frekuensinya sama dengan 10 Hz. Periodenya berapa? Tadi jangan lupa bahwa periode itu adalah 1 per frekuensi. Jadi 1/10 sama dengan 0,1 second. Jawaban yang B ya. Untuk yang C, panjang gelombang. Koefisien dari X itu adalah K. Berarti ini K ya. Dimana tadi K adalah 2 pi per lambda. Tadi K nilainya pi per 4 ya. K nilainya pi per 4, berarti pi per 4 dikali sama dengan 2 pi per lambda. Pi nya kita coret, kali silang ya, berarti lambda sama dengan ini kali sini ya, set. Berarti 2 kali 4 atau sama dengan 8 meter. Sudah? Yang D, cepat rambat. Cepat rambat atau V
itu cara nyarinya banyak. Yang pertama, koefisien T atau omega ya dibagi koefisien X. Koefisien T berapa tadi? 20 pi. Koefisien X berapa tadi? Pi per 4. Pi per 4. Pi-nya coret, 4-nya naik ke atas. Jadinya 20 kali 4 sama dengan 80 meter per second. Ini cara pertama. Cara kedua, bisa pakai V sama dengan lambda kali F. Dimana tadi lambda adalah 8, F-nya 10. 80 Hz. Kalau 80 Hz, 80 meter per second. Sama. Bisa pakai yang ini, bisa pakai yang ini, ataupun bisa pakai cara yang ketiga. V sama dengan lambda per periode. Lambdanya 8, periodenya 0,1. 8 bagi 0,1, 80 meter per second. Bisa pakai 3 ini ya. Lalu gimana kalau misalkan saya minta kalian untuk menggambarkan gelombangnya? Yang E. Gambarkan gelombangnya. Untuk gambar gelombang kita butuh beberapa saja ya. Kayak misalkan kita butuh periode, butuh juga panjang gelombang ataupun amplitudo. Tergantung bentuk gambarnya seperti apa ya. Nah, kayak misalkan gini. Kita tadi yang dapat amplitudonya 4 ya. 4 dan nilainya positif. Berarti ininya adalah 4 meter. Terus ini juga 4 meter tapi minus karena lembah. Oke. Dan yang pertama yang kita butuhkan adalah amplitudonya ya. Komponen pertamanya. Yang berikutnya yang kita butuhkan adalah periodenya. Periodenya berapa? Tadi kita dapat kalau periodenya itu 0,1, berarti satu gelombang 0,1. Satu gelombang itu yang mana? Jangan lupa, satu gelombang itu satu bukit, satu lembah, satu gelombang. Berarti di sini itu adalah 0,1. Setengah dari 0,1, 0,05 second. Di sini berapa? 0,15 second. Udah. Lalu berikutnya arah rambat. Periode kita sudah selesai. Arah rambat, K-nya. K-nya nilainya positif atau negatif? Negatif. Negatif ya. Berarti arah rambatnya ke arah kanan. Arah rambat gelombang. Arah gelombangnya ke kanan sehingga nilai K-nya menjadi negatif. Tadi A-nya positif bernilai 4 sehingga di sini. Periodenya 0,1, berarti 0,1-nya di sebelah sini. Karena mulainya satu gelombang itu adalah satu bukit, satu lembah. Koefisiennya atau kesantannya tadi bernilai negatif, berarti arah rambatnya dari kanan ke kiri. Kanan kiri. Oke. Mungkin cukup dulu sampai di sini pembahasannya. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan ditanya langsung ke saya ya. Insya Allah saya akan respon dengan cepat. Untuk yang kemarin kalau nggak salah ada yang minta perbaikan nilai, silahkan hubungi saya kembali karena mungkin saya lupa membalas. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.